Tentunya semua karyawan, baik saya juga sebagai pengelola, itu harus bisa mencoba, harus mencoba bikin, harus bisa memperkenalkan, membuat. Kemudian kalau ada tamu kita temani, kita jelaskan, kita kasih contoh, kita temani. Kalau mau belajar keramik itu juga kita harus mendalami dan kita harus bisa menjual, memperkenalkan, terus mendesain. Ya itu kita bisa lakukan semua gitu. Baik, rumah wisata keramik ini dibangun sejak tahun 1997 oleh Pak Widayanto selaku seniman atau maestro keramiknya dengan luas tanah 9.119 meter persegi, hampir 1 hektar. Gitu. Di sini fasilitasnya cukup banyak, yaitu ya ada studio keramik. Jadi para tamu atau customer ingin mencoba buat karya keramik itu ada studionya, ada galeri, ada museum atau rumah model, dan ada resto, penginapan, dan meeting room biasanya. Gitu. Tujuan Pak Widayanto membuat atau membangun rumah wisata keramik ini sebetulnya sebelum temanya adalah sebelum Pak Widayanto yang di Setiabudi itu ada rencana kan tempo hari tahun 90-an itu kan kita cabang pertama itu ada di Setiabudi sebetulnya, dan di sana juga sekarang tetap dibuka untuk galeri terbesar kami di cabang Setiabudi, dan yang di Depok pun tetap dibuka juga. Dan visi atau tujuannya adalah bisnis kami adalah bisnis Pak Widayanto adalah menjual keramik, memperkenalkan bahwa keramik atau kerajinan tanah liat itu bisa dieksplorasi untuk interior, eksterior, kemudian patung-patung, hiasan-hiasan lainnya itu banyak sekali. Jadi untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk yang kami buat itu untuk semua kalangan tentunya. Pak Widayanto terkadang kan kolega-koleganya banyak seniman-seniman lain yang kadang-kadang barter seperti lampu-lampu antik, furniture yang kita lihat itu sebagian warisan orang tuanya, sebagian beli dari berbagai kolektor atau para seniman juga. Jadi banyak dikombinasikan di rumah wisata keramik baik di cabang Setiabudi ataupun di cabang Bogor pabrik kami itu. Tetapi semua adalah hasil karya atau hasil para seniman yang ada di Indonesia dan memperkenalkan bahwa budaya kita juga atau produk-produk kita juga banyak yang kita eksplorasi dan kita perkenalkan ke semua pengunjung gitu. Tentunya semua karyawan, baik saya juga sebagai pengelola, itu harus bisa mencoba, harus mencoba bikin, harus bisa memperkenalkan, membuat. Kemudian kalau ada tamu kita temani, kita jelaskan, kita kasih contoh, kita temani. Kalau mau belajar keramik itu juga kita harus mendalami dan kita harus bisa menjual, memperkenalkan, terus mendesain. Ya itu kita bisa lakukan semua gitu. Kalau karya sendiri kayak kita adalah tiles, kayak bentuk-bentuk kayak seperti ini, lantai-lantai, kemudian nanti ada dekoratif, mug, kemudian cangkir, saniter, seperti itu. Kalau yang masterpiece produk kayak patung-patung itu hal langsung tangan beliau, kami belum bisa mendalami seperti itu, tapi masih dalam proses pembelajaran gitu. Yang pernah kita lakukan semua teknik, dari teknik pembentukan, pengeringan, pembakaran setengah matang, pendekorasian, coloring atau pewarnaan dengan cat khusus, pewarnaannya namanya glasir, itu semua kita lakukan dari proses awal sampai akhir. Jadi kita bisa mencoba, bisa mengenal prosesnya seperti apa, karakter tanahnya, jadi semua kita harus pelajari. Dan itu kita sampai sekarang masih terus kita kembangkan. Yang paling sulit untuk semua karyawan dan saya pribadi adalah teknik pembentukan. Untuk patung kan yang bentuknya karakter, bentuk dewi, bentuk patung yang religius kayak gitu-gitu itu sangat sulit sekali gitu. Perlu waktu yang sangat lama. Dalam satu patung itu bisa membutuhkan waktu hingga 2-4 bulan paling maksimum. Makanya setiap patung-patung Pak Widayanto yang masterpiece seperti di museum itu membutuhkan waktu dalam, kalau misalkan mau membuat pameran atau solo exhibition itu biasanya membutuhkan waktu 2 atau 3 tahun sekali setiap seriesnya gitu.
Oke Mas, nih kita sekarang mau coba bikin apa nih Mas? Coba kita akan buat piring seperti ini, ya, dengan molding yang seperti ini, cetakannya. Tetapi nanti akan dibentuk juga, ditekuk-tekuk, dan nanti ada motif dekorasinya dengan kupu-kupu. Gitu. Mas coba boleh bikin kupu-kupunya yang kecilnya. Nah, ini materialnya ya, tanah liatnya yang lempungnya namanya jenis tanah stoneware. Nah, lebih lembut, lebih halus, dan lebih mudah untuk dibentuk gitu. Nah, kita masukkan ke dalam cetakannya ke sini. Nah, kita tekan-tekan seperti ini sampai merata, sampai menutupi bentuk kupu-kupu atau bentuk daun ini. Gitu. Oke, jadi ini tuh fungsinya sebagai cetakan Mas? Cetakan. Tetapi kalau secara umum untuk barang-barang produksi kami itu tanpa molding, ini hanya untuk mempermudah para klien kalau misalkan mau coba dengan molding gitu. Oke, sampai merata, sampai menutupi bentuknya. Kalau misalkan belum rata seperti ini, kalau misalkan banyak sisa, kita potong. Cara pengambilannya dengan segumpal tanah. Ya. Oh, cara nariknya Mas ya? Untuk mengambil bentuknya dari molding ini. Nah, seperti ini. Ya, dari sudut-sudut ini kita tempel, dorong ke depan, angkat. Pelan-pelan. Kalau misalkan langsung dari sini ditarik, bagian sini akan patah, tetapi harus kelilingnya. Taruh di sini kupu-kupunya. Ya. Nah, ini kan ada border yang nempel. Potong ininya. Oh, pakai ini ya? Ya, ke jarumnya. Gitu. Nah, ini kalau untuk membentuknya seperti ini, kita tekuk aja supaya natural. Untuk Gitu. nekuknya. Ya. Gitu. Kalau ini bisa difungsikan buat piring-piring kue kecil. Ya, oke. Nah, ini kita spons atasnya supaya lebih rapi. Fungsinya apa nih Mas? Untuk merapikan samping border-border ini. Biar kalau ada yang ya, ada yang rata, tidak ada yang rata, mau seperti ini. Nah, diratakan dengan sponsnya untuk menghaluskan samping-sampingnya. Kemudian kita tempel kupu-kupu yang tadi yang Masnya buat. Nah, cara menempelkannya dengan jarum dulu, ditoreh bagian belakangnya seperti ini. Agar menempel di bagian permukaannya. Ini juga sama, digurat-gurat juga. Kita sedikit krek seperti ini. Kita oleskan air di bagian yang sudah kita toreh. Kemudian kita tempelkan di sini. Nah, sudah deh. Kita keringkan 4-5 hari. Warnanya dari coklat, dari agak warna putih, kemudian sampai agak merah. Ini sudah dibakar setengah matang selama 5 jam di dalam oven. Kemudian baru kita glazing atau kita warnai. Yang paling menantang tempo hari adalah pesanan dari Amerika dan Yordan. Tempo hari yang memang desainnya sangat sulit, dengan detail dekoratif, dengan face-nya, dengan bentuknya itu yang sangat sulit, dan pada saat dikirim itu juga harus kita pikirkan dalam pengepakan setiap detailnya, dekoratifnya, bentuk-bentuknya itu harus aman. Pengepakannya berbeda dengan pengepakan barang-barang yang memang kita kirim seperti umumnya. Bungkus beres selesai. Enggak, kalau barang-barang seperti kita kan harus dipikirkan apakah tingkat tekanan di dalam pengiriman, goyangnya kayak gitu-gitu, kemudian pembuatannya juga, pembakarannya. Pernah sering, jadi kita
pas sudah dibakar pecah di dalam oven. Kita harus buatkan ulang. Nah itu seperti itu tantangan yang pernah kita alami. Jadi buatkan dari nol ya kita bikin ulang lagi. Itu ya kadang-kadang pada saat, jadi benar-benar pure pengeringannya harus dilihat dari atas ujung rambut atau patung sampai bawah telapak kakinya atau dekoratifnya itu benar-benar harus pure kering 100%. Kalau misalkan ada sedikit saja di bagian jari, bagian siku patung masih ada yang kering atau masih ada yang basahnya sebagian, itu akan menimbulkan hancur, pecah, dan itu tetap harus kita dari nol lagi. Itu, dan kemudian pengepakannya, pengirimannya itu yang sangat menantang untuk kita. Itu tantangannya kadang-kadang. Pada saat kadang-kadang klien minta A, kita ternyata hasil pembakaran di dalam oven kan kita nggak bisa prediksi. Di dalam oven itu kadang-kadang pembakaran kan setelah dibakar ternyata keluar dari pembakaran ternyata warnanya berubah, beda sedikit, tidak persis sama. Itulah. Jadi kita memang harus dijelaskan kepada customer atau klien bahwa inilah proses alami dari tanah liat yang bisa warnanya seperti ini, tidak bisa disesuaikan dengan warna yang apa yang kita inginkan gitu. Material tanah liat yang kita beli ini biasanya awalnya dari bebatuan, dari gunung ya, pasir batu kayak gitu-gitu. Kemudian kita beli dari daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dan memang di daerah sana juga punya wewenang, jadi tidak bisa dieksploitasi secara terus-menerus. Jadi ada beberapa tahap yang harus memang ramah lingkungan juga. Jadi kita harus punya stok dari awal ini, harus diperkirakan untuk berapa tahun ke depan dari material itu. Kemudian material pewarna namanya glasir. Glasir itu ramuan-ramuan khusus yang dirancang atau dibuat oleh Pak Widayanto yang memang khusus. Tidak ada yang persis sama, tidak ada yang bisa menduplikasi, karena ada gram-gramnya perwarnanya itu hanya Pak Widayanto yang tahu, dan memang bahan dasarnya ada yang tidak bisa dibeli dari Indonesia. Itu agak sulit dan mahal juga per gram hitungannya. Dari paling murah dari harga 25.000 kayak gantungan kunci, bros, aksesoris kayak gitu-gitu, kayak tiles yang kecil-kecil. Nah itu yang paling murah. Untuk yang paling besar yang selama ini saya tahu dan semua produk-produk yang Widayanto yang saya stok ya, yang saya buatkan stoknya itu yang paling mahal sekitar 500 jutaan per produk ya. Iya, jenis patung karakter gitu. Dan itu memang limited edition yang bersertifikasi dari Pak Widayanto gitu. Terima kasih. Jadi alamat tepatnya di Jalan Curug Agung nomor 1 Beji Depok untuk cabang yang Depok ya. Tadi operasional dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Kemudian media kami ada di website www.fwidayanto.com dan Instagram kami @widayanto gallery dan Facebook kami @widayanto. Kemudian yang cabang Setiabudi tadi sama juga ya. Cabang semua sama, website atau Instagramnya satu media juga gitu. Kita buka setiap hari ya, setiap hari di luar hari besar nasional, libur besar nasional kami tutup. Dan itu jam operasional dari jam 8 sampai jam 4 sore. Untuk cabang yang Setiabudi, operasional untuk weekday dari jam 9 sampai jam 5 sore. Untuk weekend dari jam 10 sampai jam 4 sore. Dan untuk kunjungan yang di Bogor, yang di pabrik Tapos, itu bisa untuk kunjungan tetapi harus membuat appointment dulu. Dan itu harus grup minimum 15 orang. Nanti ada dibuatkan package seperti itu, udah termasuk kegiatan workshop, mini tour, dan ada package lunch kayak gitu-gitu, nanti dipandu tour guide-nya juga seperti itu. Jadi di pabrik yang di Bogor itu tidak semua bisa perorangan kita langsung masuk bayar tiket seperti itu, enggak, tapi memang harus bikin appointment dulu. Perlu diingat, pas chin-up gerakannya lurus ke atas sampai naik. Kebanyakan orang dia akan ngelingkar, gerakan yang ngelingkar. Oke, ya. Nah, gerakannya akan ngelingkar.